Sandy benar-benar dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ancaman Harry memang tidak main-main. Bahkan dia meminta Sandy untuk meninggalkan semuanya dan memulai segala sesuatunya dari bawah, yang mengakibatkan Sandy ini bingung. Dia tuh nggak tahu harus pergi kemana dan tidur di mana, karena bagaimanapun dia harus meninggalkan semua kemewahan yang dia miliki. Bahkan semua aset-asetnya pun dibekukan oleh Harry. Nah, di satu sisi ketika Sandy ini pada akhirnya cuma bisa bertandang di sebuah halte, di sanalah tiba-tiba Fatah ini melihat Sandy yang tertidur di pinggir jalan, dan dia merasakan ada sesuatu yang ia rasakan tuh aneh, beda dari ia melihat orang-orang di sekitarnya, dan seperti ada ikatan yang kuat antara dirinya dengan Sandy. Ini yang membuat Fatah ini nggak tahu kenapa, karena memang Fatah kan nggak tahu kalau Sandy ini adalah adik seperayahan sama dia. Yang dia tahu adalah Sandy hanyalah anak pemulung yang tinggal di depan rumahnya dari kecil, seperti apa yang sudah Sandy katakan waktu beberapa kali Fatah menanyakan dan juga curiga sebenarnya siapa identitas awal Sandy. Hingga pada akhirnya Fatah ini mengajak Sandy makan, dan di sana keduanya berbincang-bincang. Di sini Fatah juga sempat menelpon Mohan dan juga menitipkan Akila kepada Mohan, karena bagaimanapun Akila lebih baik bersama Mohan daripada ia sendirian dan melewati masa-masa galaunya. Fatah sudah tidak ada pilihan lain, karena walaupun ia sebenarnya takut dan juga khawatir, tapi keadaan yang memaksanya untuk kali ini percaya sama Mohan bahwa Mohan bisa menjaga Akila lebih baik daripada dirinya saat ini dengan kondisinya yang masih sangat berantakan. Tapi si Fatah ini semakin lama melihat Sandy, semakin perasaannya itu semakin susah untuk digambarkan. Ada rasa nyaman, ada rasa seperti lepas, tidak ada beban sama sekali, dan seolah rasanya sangat dekat. Tapi beda rasanya ketika ia melihat Sandy sebagai seorang perempuan. Ia melihat Sandy dalam bentuk lain yang Fatah nggak tahu itu apa. Hal itu membuat Sandy juga diam dan bingung ya untuk menanggapi pernyataan Fatah, karena pada hakikatnya dia adalah adiknya Fatah. Cuman kalau yang Mimin tangkap nih guys, Sandy ini bisa dibilang di bawah alam sadarnya ia tuh merasakan ada kenyamanan, ada rasa dilindungi, ada rasa diperhatikan, karena memang selama ini kan Sandy hidup sendirian pasca ibunya meninggal, dan kali inilah dia benar-benar bisa mendapatkan teman dan juga berbincang langsung dengan Fatah tanpa ada rasa batas di antara mereka ya. Jadi kalau Mimin yakin sih ini adalah hari di mana pada akhirnya Sandy ini akan mulai sadar kalau dia itu membutuhkan Fatah untuk ada di samping dia sebagai orang yang melindungi dia dan menjadi kakak buat dia seutuhnya. Sayangnya selama ini yang membuat Sandy ini tidak terlihat oleh Fatah adalah larangan Pak Jordan yang tidak memperbolehkan Sandy memperkenalkan diri sebagai anak dari Pak Jordan atau adiknya Fatah. Tapi sepertinya memang ceritanya bakal dibikin begitu guys, ketika Sandy sama Fatah ini udah mulai deket, udah mulai nanti kompak, disitulah rahasia-rahasia Sandy bakal mulai terungkap, mulai dari dia adalah anaknya Jordan, ditambah lagi dia adalah penyebar video aib dari keluarga Fatah. Dan pada akhirnya persaudaraan mereka pun benar-benar hancur. Tapi sebelum itu terjadi ya guys, pantengin terus karena kita bakal update lagi cerita-cerita menarik lainnya. Stay tune.